Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pada pertemuan kali ini kami akan membacakan satu keterangan yang dimana keterangan ini membahas tentang masalah tingkatan pahala sedekah. Jadi pahala sedekah itu ada beberapa tingkatan. La sedekah sendiri itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi banyak sekali hadis-hadis dan juga penjelasan para ulama tentang masalah keistimewaan dan luar biasanya sedekah. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kami tidak membahas keistimewaan sedekahnya. Akan tetapi kami akan menjelaskan tentang tingkatan pahala sedekah. La sedekah itu tadi yang sudah saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi di dunia sedekah sangat bermanfaat. Di alam kubur juga sedekah sangat bermanfaat. Di hari kiamat juga sedekah sangat bermanfaat. Bahkan di depan neraka sedekah itu juga sangat bermanfaat. Artinya sedekah itu akan menemani dalam berbagai alam, baik di alam dunia, di alam kubur, di hari kiamat maupun nanti di alam akhirat. Lah pada pertemuan kali ini kami akan mengkhususkan tentang tingkatan pahala sedekah. Lah saking istimewanya sedekah ini bahkan mayit yang ada di kuburan. Jadi mayit yang ada di kuburan ini kepingin dihidupkan kembali walaupun hanya beberapa saat. Tujuan dihidupkan kembali itu untuk bersedekah. Jadi mayit itu pada hakikatnya punya keinginan, yaitu menginginkan dihidupkan kembali setelah hidup terus sedekah. Nah itu makanya dalam Al-Quran pernah disinggung masalah ini, yaitu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa-as-saddaq wa akum minas solihin. Itu mayit punya keinginan, saking hebatnya sedekah.
sampai mayit ini punya keinginan dihidupkan kembali hanya untuk melakukan amal sedekah. Maka mayit berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, fa as-saddaqah, maka aku akan bersedekah. Jadi mayit kepingin sekali dihidupkan kembali oleh Allah hanya untuk bersedekah, karena mayit merasakan bagaimana hebatnya pahala sedekah pada saat di alam kubur. Nah, ini salah satu keistimewaan. Akan tetapi kami pada pertemuan kali ini tidak mengkhususkan bagaimana kehebatan dan juga keistimewaan sedekah. Akan tetapi kami akan membacakan satu keterangan yang menjelaskan tentang masalah peringkat pahala sedekah. Nah itu. Jadi pahala sedekah itu ada peringkatnya atau ada tahapannya. Lah penjelasan ini dicantumkan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin halamannya 107. Jadi sekali lagi penjelasan ini dicantumkan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin, itu halamannya 107. Kami akan bacakan teks kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadhihi faidatun. Dzakara nuturake sapa As-Suyuti, Imam As-Suyuti, fi humasihi ing dalam kitab humasine Imam As-Suyuti. Nuturake apa? Yaiku anna thawabas shadaqati khamsatu anwa'in. Nuturake keterangan anna thawabas shadaqati khamsatu anwa'in ila akhirih. Artine anna thawabas shadaqati, setuhune ganjarane sedekah iku khamsatu anwa'in, ana 5 pira-pira werna utawa 5 macem. Wahidatun bi asyratin, rupane sing nomor 1 wahidatun bi asyratin. Wahidatun sing nomor 1 sedekah 1 bi asyratin den bales kelawan 10. Bi asyratin den bales kelawan 10. Wahia hali utawi wahidatun bi asyratin iku ala sahihil jismi, sedekah ing ngatasé wong kang sehat jasmanine. Iku ala sahihil jismi, sedekah ing ngatasé wong kang sehat jasmanine. Wa wahidatun bitisina, lan sing nomor 2 wahidatun bitisina. Wa wahidatun
Lan kang nomor loro yaiku sedekah siji. Wa wahidatun lan sedekah siji bitis ina kelawan den bales 90. Bitis ina kelawan den bales 90. Wahia hali utawi wahidatun bitis ina iku alal a'ma sedekah ing atase wong kang wuta, wal mubtala lan wong kang den coba utawa wong kang kena cobaan. Wa wahidatun lan kang nomor 3 sedekah siji bitis mi'atin kelawan den bales 900. Wahiyah hali utawi wahidatun bitis mi'atin iku ala dzi qarabatin sedekah ing atase wong kang duweni kerabat, muhtajin kang butuh, muhtajin kang butuhake. Wa wahidatun lan kang nomor 4 sedekah siji bimi'ati alfin kelawan entuk balasan 100.000. Bimi'ati alfin kelawan entuk balasan 100.000. Wahia hale utawi wahidatun bimi'ati alfin iku alal abawaini sedekah ing atase wong tuwa loro. Wahia hale utawi wahidatun bimi'ati alfin iku alal abawaini sedekah ing atase wong tuwa loro. Wa wahidatun lan nomor 5 sedekah siji bitis'i mi'ati alfin kelawan den bales utawa entuk balesan 900.000. bitis'i mi'ati alfin kelawan entuk balesan 900.000. Wahia hali utawi wahidatun bitis'i mi'ati alfin iku ala alimin sedekah ing atase wong kang alim, au faqihin utawa wong kang alim fikih. Artinya Zakara as-Suyuti fi khumasihi, Imam as-Suyuti menyebutkan satu penjelasan dalam kitab khumasihnya. Jadi Imam as-Suyuti menyebutkan atau menjelaskan dalam kitab khumasihnya anna thawabas shadaqati khamsatu anwa'in, sesungguhnya pahala sedekah itu ada 5 macam. Jadi pahala sedekah ini ada 5 macam atau ada 5 tingkatan. Yang pertama wahidatun bi asyratin. Yang pertama yaitu 1 dibalas 10, atau kita sedekah 1 lah itu dapat balasannya 10. Nah ini yang paling normal, karena setiap kebaikan oleh Allah pasti dilipat gandakan jadi 10. Jadi apapun yang namanya kebaikan oleh Allah dilipat gandakan jadi 10. Jadi ini normal pahalanya, yaitu 1 dibalas 10. Lah 1 dibalas 10 itu sedekah kepada siapa? Wahia ala sahihil jismi, yaitu sedekah kepada orang yang sehat jasmaninya. Jadi badannya sehat, dia bisa kerja, dia kuat untuk bekerja. Lah kita sedekah kepada orang yang sehat jasmaninya seperti ini. Begitu kita sedekah,
maka sodakoh kita dilipat gandakan jadi 10 atau dibalas 10. Jadi 1 kita mendapat balasan 10, yaitu sodakoh kepada orang yang sehat jasmaninya. Lah seterusnya wa wahidatun bitis'ina. Jadi sodakoh 1 itu mendapatkan balasan 90. Jadi artinya 1 dibalas 90. Lah 1 dibalas 90 itu sodakoh kepada siapa? Wahia alal a'ma wal mubtala, yaitu sodakoh kepada orang yang tidak bisa melihat atau orang buta. Jadi sodakoh kepada orang buta itu 1 dibalasnya 90. Nah itu. Jadi makanya sodakoh kepada orang buta ini 1 kita mendapatkan balasannya 90. Lah yang kedua wal mubtala, orang yang lagi kena musibah. Misalkan ada orang yang kena musibah, kita sodakoh kepada dia, ini balasannya sama dengan sodakoh kepada orang yang tidak bisa melihat, yaitu 1 dibalasnya 90. Nah termasuk juga kata ulama sodakoh kepada anak yatim. Jadi sodakoh kepada anak yatim itu sama dengan sodakoh kepada orang yang buta, dan juga sama dengan sodakoh kepada orang yang lagi kena musibah. Kenapa disamakan? Karena anak yatim disamakan dengan al-mubtala, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang kedua ini 1 mendapatkan balasan 90, yaitu sodakoh kepada orang yang buta dan juga orang yang kena musibah, termasuk di dalamnya adalah anak yatim. Nah itu dibalasnya 1 dengan 90. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga wa wahidatun bitis'i mi'atin, yaitu 1 dibalas dengan 900. Kalau tadi kan 90, kalau sekarang 1 sodakoh 1 mendapatkan balasannya itu 900. Sodakoh kepada siapa 1 yang dibalas 900 ini? Wahia ala dzi qarabatin muhtajin, yaitu sodakoh kepada kerabat atau sanak saudara muhtajin yang membutuhkan. Artinya secara ekonomi sangat kurang, sangat butuh. Lah ini sodakoh kepada kerabat yang sangat membutuhkan ini, itu 1 dibalas 900. Kalau seandainya tidak muhtajin, tidak butuh atau sudah mampu, artinya tidak membutuhkan, maka sama dengan sodakoh yang pertama tadi, yaitu 1 dibalas 10 sodakoh kepada orang yang sehat jasmaninya. Lah 1 dibalas 900 ini kepada kerabat yang disifati muhtajin, yang membutuhkan. Nah itu artinya kalau misalkan tidak membutuhkan, ya balasannya tidak 900, tapi 1 dibalas 10 sesuai dengan penjelasan yang nomor 1 tadi. Nah ini tingkatan yang ketiga. Nah sekarang tingkatan yang keempat, wa wahidatun bimi'ati alfin. Sodakoh 1 atau 1 ini mendapatkan balasannya 100.000. Jadi 1
ini dibalasnya 100.000. Kalau tadi 900 tingkatan yang ketiga. Kalau sekarang bimi'ati alfin, 1 dibalasnya 100.000. Ini lebih gede tingkatan yang keempat. Kalau tingkatan yang ketiga 900, tingkatan yang keempat adalah 1 dibalasnya dengan 100.000. Sodako kepada siapa? 1 yang dibalas 100.000 itu wahia alal abawaini, yaitu sodakoh kepada kedua orang tua. Lah di sini tidak disifati mau mampu, mau tidak mampu, mau sehat, mau tidak sehat. Kalau sodakoh kepada kedua orang tua itu mendapatkan balasan 1 dibalasnya 100.000. Ini besar sekali. Jadi 1 dibalasnya dengan 100.000, yaitu sodakoh kepada kedua orang tua. Jadi di sini sekali lagi tidak disifati seperti saudara tadi yang muhtajin. Kalau di sini mau orang tuanya mampu, mau tidak mampu, mau dia sehat, mau dia sakit, tidak disifati. Pokoknya asal sodakoh kepada kedua orang tua, balasannya sangat besar, yaitu 1 dibalasnya dengan 100.000. Yang kelimanya atau yang terakhir, wa wahidatun bitis'i mi'ati alfin, yaitu 1 atau sodakoh 1 dibalasnya dengan 900.000. Jadi kalau yang keempat tadi kedua orang tua itu 1 dibalasnya 100.000. Kalau sekarang 1 dibalasnya 900.000. Sangat besar sekali lipatannya. Lah 1 dibalas 900.000 itu sodakoh kepada siapa? Wahia ala alimin au faqihin, yaitu sodakoh kepada orang yang alim atau orang yang ahli fikih. Jadi dalam arti sodakoh kepada orang-orang alim atau orang-orang yang pandai dalam masalah agama. Nah ini, jadi tingkatan yang kelima ini 1 itu dibalasnya 900.000 bitis'i mi'ati alfin, 900.000, yaitu sodakoh kepada orang-orang yang alim. Kalau jamaknya ulama, jadi sodakoh kepada ulama atau orang-orang yang pandai dalam masalah agama. Nah ini sangat besar sekali lipatannya, yaitu yang kelima lipatan sangat besar, yaitu 1 dibalasnya dengan 900.000, yaitu sodakoh kepada orang-orang yang ngerti dalam agama atau orang-orang yang pandai dalam agama. Disebutnya di sini alimin, kalau dijamakkan berarti ulama, au faqihin atau orang yang paham dalam bidang agama. Lah inilah kehebatan daripada sodakoh, lipatannya sangat luar biasa. Jadi perbedaannya sangat luar biasa. Jadi mulai tingkatan pertama, tingkatan kedua, ini pelajaran bagi kita supaya kita mengerti tambah ilmu. Jadi sekali lagi penjelasan ini dicantumkan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin, halamannya yaitu 107. Ya ini kaul dari Imam As-Suyuti.
Lah ini yang dimaksud sodako ini adalah sodakoh tatawwu' atau sodakoh sunnah. Nah, jadi kalau ngomongin sodakoh ya sesuai dengan kemampuan, tidak ada yang namanya aturan. Beda kalau seandainya itu zakat. Nah kalau zakat itu harus ada dua, yang harus syaratnya ada dua. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Ya, ini harus ada kalau itu memang zakat. Lah kalau sodakoh ini tidak ada aturan dua tadi. Lah terus sodakoh yang paling bagus yang apa? Ya bebas sekemampuan. Karena sodakoh ini adalah sodakoh sunnah, yang artinya tidak ada haul, tidak ada nisab, semampunya seberapapun. Jadi sodakoh itu bisa dilakukan baik oleh orang kaya maupun orang yang tidak kaya. Jadi semua orang punya kesempatan untuk yang namanya amaliyah sodakoh. Lah sodakoh ini tadi sudah dijelaskan secara singkat bahwa punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan yang namanya mayit juga di kuburan ini kepingin dihidupkan kembali hanya untuk beramal sedekah. Jadi makanya kenapa tidak sholat, tidak haji, tidak puasa. Amal sholat, puasa, haji itu kan semuanya amal baik, tapi kenapa kepingin sedekah? Karena yang dirasakan mayit dalam kuburan menurut ulama yang paling bisa bermanfaat di selain amal-amal yang baik lainnya, amal sodakoh paling dirasakan sangat luar biasa oleh mayit. Makanya mayit sampai punya keinginan kepingin dihidupkan kembali ke dunia hanya untuk mensodakohkan yang namanya harta-hartanya. Nah ini saking istimewanya sodakoh. Nah sekali lagi bahwa pahala tingkatan pahala sodakoh tadi ada 5 yang sudah dijelaskan. Yang pertama 1 dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmaninya. Tingkatan yang kedua 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang yang buta, termasuk orang yang cacat dan juga orang yang tertimpa musibah, termasuk di sana sodakoh kepada anak yatim. Tingkatan yang ketiganya yaitu 1 dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat atau sanak saudara yang sangat membutuhkan atau muhtajin, sangat membutuhkan. Tingkatan yang keempat 1 dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Lah yang terakhir atau yang kelima 1 dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang-orang yang paham atau pandai dalam masalah agama, atau kepada orang alim kalau dijamakkan kepada ulama. Lah itulah tingkatan sodakoh yang kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjalankan. Jadi kita kalau bisa seberapapun kita harus rajin beramal yang namanya sodakoh. Karena sodakoh atau harta yang disodakohkan itu tidak akan pernah berkurang. Jadi kata Kanjeng Nabi dalam satu hadisnya, manaqasa malun min sodakotin. Jadi harta itu tidak akan berkurang karena disodakohkan, tidak akan berkurang. Jadi bertambah barokah di akhirat juga, sangat luar biasa pahalanya dan juga manfaatnya. Maka sebisa mungkin, sekuat mungkin kita rajin untuk
bersedekah, baik kepada kerabat, baik kepada orang yang sehat jasmani, terlebih kepada orang tua, terlebih kepada para ulama atau orang-orang yang mengerti dalam bidang agama. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita dan juga bermanfaat fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.